Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DRS Purbajati MS selaku dosen pendidikan Pancasila dan semua yang menyaksikan video saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai capaian kompetensi kelima mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nama Sinta Yuniawati, NIM 2003030174068. Tugas kelima pada tanggal 13 Oktober 2020. Saya Sinta Yuniawati memahami sejarah perjuangan bangsa dalam dinamika perumusan Pancasila dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan pengesahan Pancasila bermula saat pembentukan Dokuritsu Zunbicho Sakai atau BPUPKI yang bermula saat kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Asia Timur Raya, mendorong Kaisar Jepang berjanji memberi hadiah ulang tahun berupa kemerdekaan tanpa syarat kepada Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April 1945 dengan maklumat Gunsekai secara resmi dibentuklah Dokuritsu Zunbi Kyosakai, yaitu suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan 60 anggota lainnya. Pada persidangan BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka dikemukakan beberapa pendapat, yaitu dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, dari Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila diperkenalkan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Saat itulah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Tetapi rumusan Pancasila ini masih ada proses selanjutnya, yakni menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 dan penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasikan tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. PPKI mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus yang terdiri dari 29 orang. Menurut Notonegoro dalam Rekso Suharjo 2005 halaman 20 menjelaskan bahwa di dalam PPKI duduk para pembentuk negara dan menunjuk atau menugasi panitia itu menetapkan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk Pancasila yang termuat di dalamnya adalah pembentukan negara. Hasil sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini menghasilkan pengesahan yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Berisi keputusan merubah Jakarta Charter dan kesepakatan lainnya. Daftar pustaka Tim MKWU Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya Unesa University Press. Saya Sinta Yuniawati selaku penulis berpendapat perumusan dan pengesahan Pancasila adalah hasil kerja keras para tokoh pejuang bangsa melalui BPUPKI dan WPKI. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang menjadi cikal bakal dari pembentukan Pancasila, dan istilah Pancasila sendiri diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni yang kemudian kita kenal sebagai istilah Pancasila, dan juga pada saat itu tanggal 1 Juni diperingatilah hari lahirnya Pancasila.
dalam sidang BPU PKI. Jika BPU PKI berperan sebagai wadah perumusan Pancasila, maka PPKI lah yang berperan sebagai wadah pengesahan Pancasila. Tuban 13 Oktober 2020, mengetahui orang tua mahasiswa Sujono. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.